Bolehkah pacaran beda iman? Pertanyaan tentang pacaran beda iman bukan sekadar soal perasaan, tetapi menyentuh wilayah iman, masa depan, dan arah hidup. Banyak orang berkata, yang penting saling cinta, namun Alkitab memandang hubungan jauh lebih dalam daripada sekadar emosi sesaat. Hubungan yang sehat menurut iman Kristen selalu berkaitan dengan tujuan hidup, nilai rohani, dan siapa yang menjadi pusatnya. Dalam 2 Korintus 6:14 tertulis, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya." Ayat ini sering menjadi dasar utama ketika membahas relasi beda iman. Istilah tidak seimbang menggambarkan dua hewan berbeda yang dipaksa berjalan dengan satu kuk. Arahnya tidak sama, kekuatannya berbeda, dan akhirnya keduanya akan terseret. Prinsip ini bukan hanya berlaku untuk pernikahan, tetapi juga untuk hubungan yang menuju ke sana, termasuk pacaran. Pacaran sendiri dalam perspektif Kristen bukanlah sekadar masa bersenang-senang. Pacaran adalah proses mengenal seseorang untuk melihat apakah ia layak menjadi pasangan hidup. Artinya, sejak awal pacaran sudah mengarah pada pernikahan. Jika sejak awal iman sudah berbeda, maka fondasi masa depan pun sudah retak. Mungkin saat ini terasa indah, penuh perhatian dan pengertian, tetapi cepat atau lambat perbedaan iman akan muncul dalam keputusan-keputusan besar. Soal ibadah, cara mendidik anak, nilai moral, bahkan cara memandang penderitaan dan harapan hidup. Banyak pasangan beda iman merasa optimis dengan berkata, "Nanti juga bisa menyesuaikan," atau "Aku yakin dia akan berubah." Namun iman bukan sekadar kebiasaan yang bisa ditukar seperti gaya berpakaian. Iman adalah inti identitas seseorang. Ketika dua orang memiliki pusat hidup yang berbeda, maka arah perjalanan mereka pun berbeda. Satu ingin hidup untuk Tuhan, yang lain memiliki dasar keyakinan lain. Pada titik tertentu, salah satu harus mengalah, dan seringkali yang dikorbankan adalah pertumbuhan rohani. Alkitab juga menegaskan dalam Amos 3:3, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Prinsipnya sederhana, kesatuan membutuhkan kesepakatan arah. Dalam hubungan beda iman, kesepakatan terdalam itu tidak ada. Mungkin bisa sepakat soal hobi, pekerjaan, atau mimpi duniawi. Tetapi bagaimana dengan doa? Bagaimana dengan ibadah? Bagaimana dengan pengajaran iman kepada anak kelak? Hal-hal ini tidak bisa dianggap sepele. Selain itu, pacaran beda iman sering menempatkan orang percaya dalam posisi rawan secara rohani. Demi menjaga hubungan, seseorang mulai jarang beribadah, mengurangi waktu doa, atau menoleransi hal-hal yang sebelumnya dianggap salah. Awalnya kecil, tetapi perlahan iman menjadi kompromi. Amsal 4:23 berkata, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ketika hati terikat pada seseorang yang tidak sejalan dalam iman, kewaspadaan rohani pun melemah. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh berteman atau mengasihi mereka yang berbeda iman. Yesus sendiri bergaul dengan semua orang, namun bergaul berbeda dengan mengikatkan hidup. Pacaran menciptakan ikatan emosional yang dalam, dan ikatan ini sangat memengaruhi pilihan serta arah hidup. Karena itu Alkitab mengajarkan batas yang jelas antara mengasihi sesama dan menjadikan seseorang sebagai pasangan hidup. Ada juga yang berargumen, bukankah lewat pacaran aku bisa membawa dia kepada Tuhan? Keinginan ini terdengar mulia, tetapi kenyataannya sering berbalik arah. Lebih banyak kasus di mana orang percaya justru menjauh dari Tuhan karena hubungan, dibandingkan pasangan yang sungguh-sungguh bertobat karena pacaran. Tuhan bisa memakai siapa saja untuk menjangkau jiwa, tetapi pacaran bukan alat penginjilan. Keselamatan seseorang adalah pekerjaan Roh Kudus, bukan hasil strategi hubungan. Dalam 1 Korintus 15:33 dikatakan, "Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik." Ini bukan berarti pasangan beda iman pasti orang jahat, tetapi perbedaan nilai rohani akan memengaruhi kebiasaan, prioritas, dan cara hidup. Cepat atau lambat, salah satu akan terbentuk oleh yang lain. Jadi, bolehkah pacaran beda iman menurut iman Kristen? Jika berpegang pada prinsip Alkitab, jawabannya jelas. Tidak dianjurkan. Bukan karena Tuhan ingin membatasi kebahagiaan, tetapi karena Tuhan ingin melindungi masa depan anak-anaknya. Tuhan tahu bahwa hubungan yang dibangun di atas kesatuan iman memberi dasar yang jauh lebih kuat untuk menghadapi badai kehidupan. Tuhan tidak anti cinta, justru Tuhan adalah sumber cinta itu sendiri. Namun Tuhan juga peduli pada kualitas cinta tersebut. Cinta yang sehat bukan hanya membuat bahagia hari ini, tetapi membawa damai, pertumbuhan rohani, dan tujuan ilahi untuk masa depan.
Jika saat ini sedang berada dalam hubungan beda iman, ini bukan ajakan untuk putus secara tergesa-gesa, melainkan undangan untuk jujur di hadapan Tuhan. Doakan dengan sungguh-sungguh, mintalah hikmat, dan beranilah mengambil keputusan yang selaras dengan firman, bukan sekadar perasaan. Lebih baik terluka karena taat, daripada bahagia sesaat tetapi kehilangan arah hidup. Pada akhirnya, pasangan hidup bukan hanya teman tertawa, tetapi rekan seperjalanan menuju kekekalan. Karena itu, memilih pasangan seiman bukan soal fanatisme, melainkan soal visi hidup. Ketika dua orang sama-sama berjalan menuju Tuhan, mereka tidak hanya saling mencintai, tapi juga saling menolong untuk semakin dekat kepadanya.